yang diarahkan di BPN. Satu mungkin terkait dengan permohonan yang diajukan oleh bandara. Baru saya dapat tadi dari tata usaha, memang ada surat Pak yang maju ke BPN dalam aturan di BPN bahwa permohonan itu dianggap sah kalau sudah membayar PNBP, Pak. Nah, saya kira saya kira memang betul bahwa permohonan itu masuk, tapi kami belum menindaklanjuti terkait dengan kelengkapan berkasnya. Nah, nanti kalau sudah kelengkapan berkasnya sudah terpenuhi sesuai dengan aturan yang ada, tentunya BPN akan mengeluarkan surat perintah setor untuk membayar biaya yang dibebankan kepada pemohon, baik itu biaya pengukuran maupun panitia. Terus terkait dengan permasalahan ini, Pak, pada prinsipnya BPN sangat mendukung untuk penyelesaian permasalahan ini karena ini sudah berlarut-larut. Tentunya apa yang disampaikan oleh pihak bandara tadi sudah lengkap terkait dengan pengadaan tanah. Terkait dengan luasan yang akan dimohonkan untuk pengadaan ini tentunya lebih dari 5 hektar. Nah, ini harus melalui pengadaan tanah oleh bandara atau pemerintah mengajukan secara resmi ke kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang ada di Samarinda untuk mengajukan keperluan bandara, yaitu pengadaan tanah yang akan diperlukan untuk kegiatan bandara. Oleh Kanwil bisa dilaksanakan sendiri pengadaan tersebut dan bisa juga dilimpahkan ke kantor pertanahan Kota Tarakan. Nah ini Pak, jadi nanti kalau seandainya ada pelimpahan, tentunya kantor pertanahan akan membentuk tim. Nah dalam tim itu ada tim A, ada tim B. Dalam tim A tentunya pengukuran bidang, jadi ukuran bidang persilnya per orangnya. Nanti didampingi dengan tim B, inventarisasi kepemilikannya. Jadi ada fisik, ada subjek, ada objek. Nah ini ada di tim di BPN ada seperti itu. Nanti BPN lah yang akan menginventarisasi siapa pemilik lahan ini. Bersamaan dengan pengukuran akan turun mengukur berapa luasan lahan yang dimiliki oleh warga. Jadi nanti kita akan keluarkan peta bidang namanya, terus daftar nominatif subjek yang akan menerima, kita akan umumkan. Nah, kita umumkan apakah dengan ada sanggahan dari pihak lain atau tidak. Andaikan ada sanggahan dari orang lain atau ada keberatan terhadap orang lain, pelaksanaan pengadaan tanah ini tetap bisa dilaksanakan, tetap kita bayar, tapi kita titipkan ke pengadilan. Silahkan diselesaikan di pengadilan, siapa yang menang silahkan diambil uangnya di pengadilan. Kalau ada yang keberatan di satu bidang yang sama, yang mudah-mudahan permasalahan ini tidak ada permasalahan, semua jelas pemiliknya. Jadi luasnya sama, subjeknya ada, kita tinggal bayar. Terkait dengan alas hak, nanti mungkin dari pihak BPN akan yang sesuai dengan aturan yang ada, solusinya bagaimana nanti dari pihak BPN. Karena ada pengumuman yang kita akan sampaikan dalam waktu tertentu. Nah, kalau ada gugatan dari orang lain, kita akan mediasi. Untuk mediasi, kalau tidak bisa mediasi, pelaksanaan pengadaan tanah ini tetap dilaksanakan, tentunya uangnya kita terima di pengadilan. Tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih bahwa ada sedikit kesamaan tentang Kepres 66 yang disampaikan oleh BPN bahwa bersedia menginventarisir. Ada sedikit rangka di sini Pak diterang. Mohon masukkan dulu Pak. Menurut Pak kalau melihat kejadian seperti ini, untuk mengawali dari masyarakat untuk dapat Bapak inventarisir dan mudah-mudahan sampai kepada alasan itu, langkah awalnya kira-kira gimana Pak? Mohon penjelasan awal.
tentunya awalnya itu sebenarnya dari pihak yang memerintah lahan tersebut akan digunakan untuk apa? Untuk mengajukan dulu Pak ke pengadilan tanah. Nanti dari pengadilan tanah itu akan turun sendiri Pak ke lapangan menginventarisasi siapa pemilik tanah tersebut. Nah, saya kira masyarakat tahu lah tanahnya di mana, mungkin juga akan bisa menentukan nantinya Pak. Jadi seharusnya diawali oleh bandara ya, pihak yang memerlukan lahan ini. Baik, maka catatan bahwa ya, alasan itu Pak, kalau menurut dulu ada namanya surat keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Pak, nomor 31 tahun 91 itu Pak. Itu surat pernyataan penguasaan tanah yang diketahui lurah. Itu Pak. Tapi di dalam peraturan yang terbaru, kwitansi pun bisa dijadikan alat. Itu yang betul. mohon izin pimpinan. Sabar ya Pak. Baik, sedikit juga yang saya ketahui Pak Kepala Bandara. Salah satu proposal dari Omnibus Law adalah pematahan tentang kakunya undang-undang selama ini. Akhirnya diterbitkanlah Presiden beberapa kelonggaran-kelonggaran yang sudah menjadi hal-hal yang telah diinventarisir selalu menjadi masalah masyarakat. Nah, salah satu perubahan Pak yang harus kita pikirkan tapi jangan kita tangkap secara spontanitas, bahwa Al-Asak sekarang itu Pak bisa dimaksudkan salah satu poinnya adalah kwitansi Pak. Yang penting itu resmi serah terima dan kepemilikan yang diakui oleh masyarakat selama ini. Ada saksi hidupnya. Tolong jadi catatan untuk kita ke depan. Mudah-mudahan itu salah satu titik terang yang kita pakai, tetapi dengan catatan bahwa bukan hal-hal yang kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Betul-betul itu kita tuntaskan untuk penyelesaian masalah. Itu kita pegang di hati kita. Baik, itu satu catatan. Nanti barangkali Pak Dewan baru ditanggapi ya, supaya kita lanjutkan sesuai dengan agenda kita. Nanti di komunikasi umum baru kita sampaikan bersama-sama. Terima kasih Pak. Jadi kita pegang sama-sama dari BPN 1 bersedia untuk menginventarisir apabila sudah ada usulan untuk perluasan lahan, siapa-siapa yang punya, dengan ketentuan yang mengadakan lahan itu menyampaikan ke BPN. Nah, dalam kasus ini yang mengadakan pengadaan adalah pihak bandara. Betul ya Pak ya? Alurnya seperti itu. Lalu yang kedua disampaikan sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Timur pada saat itu, Al-Asak itu boleh saja GS sebenarnya ada atau surat keputusan yang diketahui oleh lurah pada saat itu atau kepala desa pada saat itu. Itu undang-undang yang kita pegang. Kemudian yang terbaru catatan yang saya sudah sampaikan tadi mengenai Al-Asak yang sesungguhnya mudah-mudahan secara nasional bisa terselesaikan masalah-masalah yang ada ini. Itu kita pegang sama-sama Pak. Ya, tidak ada yang kita pojokkan, tidak ada yang benar salah, tetapi kita mau merumuskan sebuah masalah supaya bisa selesai bareng. Bayangkan sudah 11 tahun kita ini. Yang selanjutnya sudah disampaikan oleh pihak bandara, oleh BPN juga, mohon kesediaan dari pemerintah Kota Tarakan. Ya, hati-hati, saya catatan untuk pemerintah Kota Tarakan karena di Perpres 66 tahun 2020 khususnya di ayat 8 poin D bahwa yang memfasilitasi di situ adalah pemerintah, tetapi yang menginventarisir adalah BPN. Hati-hati, pemerintah daerah yang dimaksud di sini adalah kalau ditinjau dan diturunan dari Undang-Undang 23 tahun 2014, pemerintah daerah yang dimaksud dalam urusan perhubungan adalah tingkat 1 atau provinsi. Catatan untuk pemerintah sebelum mengeluarkan komentar. Apa tindakannya dalam hal ini? Silakan pihak pemerintah.
Dari kelurahan kira-kira bagaimana? Apakah sudah konsultasi? Kalau belum konsultasi dengan pihak-pihak atasannya, saya kira pending aja. Belum konsultasi ya. Ada tanggapan sedikit, tapi jangan benar-benar dengan keputusan.